Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi. Terima kasih Bapak Ibu, guru-guru kampus Provinsi Riau, Bapak Mistianto sebagai guru bahasa Indonesia di Semantus, Bapak Rizky Abdullah, terima kasih sebagai guru sejarah, kemudian Ibu Elda sebagai guru sejarah, Bapak Yohanda sebagai guru geografi di Semantus, terima kasih juga kepada Ibu Azizah sebagai guru fisika ya. Kemudian Bapak Yusuf Effendi sebagai guru olahraga di Provinsi Riau, dan Bapak Khairul Asrar sebagai guru kesenian atau seni budaya di Provinsi Riau. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di Zoom siang hari ini di hari Senin. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah, memberikan inspirasi kepada kita semua terhadap materi yang insya Allah sebentar lagi akan saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah, khususnya di kelas, yakni menerapkan kesepakatan kelas yang pada akhirnya menjadi keyakinan kelas. Izinkan untuk sharing terlebih dahulu. Jadi untuk materi hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu ya, kampus mengenai budaya positif berupa kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Oke, latar belakang ya. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya dalam proses menuntut. Tentunya anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Nah, kita sebagai guru ini adalah sebagai pamong, dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh, dengan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif tentunya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak. Nah, inilah yang menjadi sebab latar belakang ya bahwa kesepakatan kelas yang pada akhirnya menjadi keyakinan kelas bagi setiap anak itu adalah merupakan salah satu contoh budaya positif yang bisa kita terapkan dan kita kembangkan di sekolah kita, khususnya di kelas siswa yang kita ajar. Nah, hal ini akan bisa menjadikan penguat bagi anak-anak kita ketika kesepakatan kelas ini sudah kita buat, ya, ini akan bisa menguatkan karakter pribadinya dalam menumbuhkan nilai-nilai positif dalam dirinya. Ya, contohnya ketika kesepakatan kelas itu sudah kita buat, misalnya kelas harus bersih, maka siswa itu punya rasa tanggung jawab bagaimana dia bisa membuat ya kelasnya itu bersih dengan cara tentu membuang sampah pada tempatnya, kemudian masing-masing individu bertanggung jawab terhadap ya sampah yang ada di kelas tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang.
Kemudian kita ketahui terlebih dahulu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai positif, ya, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah itu. Dan ini juga berpihak kepada murid dengan tujuan agar siswa itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dengan banyaknya aturan-aturan yang sudah disepakati di kelas itu, mereka dengan penuh kesadaran menjalankan aturan yang telah mereka buat, yang telah disepakati oleh para siswa di kelas itu bersama bimbingan guru. Ya, ini akan menjadikan aturan itu berpihak kepada mereka. Ketika mereka melanggar, mereka tahu bahwa ini konsekuensinya, dan konsekuensinya itu pun sudah disepakati ya dalam kesepakatan kelas tersebut. Lalu upaya konkret dalam menjalankan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, ya ini adalah salah satunya adalah menanamkan budaya positif pada peserta didik. Jadi kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas itu merupakan budaya positif, dan ini merupakan gagasan dari salah satu pelopor pendidikan nomor 1 di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Ini salah satunya adalah sekolah itu dapat mendukung terwujudnya penanaman budaya positif. Nah, bagaimana agar terwujud? Ya, antara kepala sekolah, ya, kemudian guru, ya, rekan-rekan sejawat, kemudian para siswa, bahkan orang tua, pemangku jabatan, ya, harus berkolaborasi untuk menanamkan serta mendukung terwujudnya budaya-budaya positif di sekolah. Dengan cara adalah membuat kesepakatan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan kelas, tentunya untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas, ya, membentuk pembelajaran yang menyenangkan, ya, sehingga murid-murid itu merdeka lahir batin mereka. Karena sekarang, ya, mungkin ada ketika guru mengajar di kelas, aturan-aturan yang dibuat dalam kelas itu ini tidak semuanya menjadi kesepakatan para siswa. Bisa saja kadang aturan itu dibuat oleh guru secara individu. Lalu guru itu menyampaikan kepada peserta didiknya di kelas itu, ya, tanpa diketahui terlebih dahulu oleh peserta didik aturan yang sudah ditetapkan oleh guru tersebut. Sebaiknya yang merupakan budaya positif itu, tujuan akhirnya adalah membuat siswa itu merdeka dalam belajar, berpihak pada murid, merdeka lahir batin mereka, bahagia mereka menjalankan aturan itu, dan mereka pun dengan penuh kesadaran menjalankan konsekuensinya ketika aturan itu mereka langgar gitu. Nah, salah satunya adalah guru sebagai pembimbing, sebagai pamong, ini harus mengarahkan kepada peserta didiknya membuat kesepakatan kelas atau aturan-aturan dalam kelas. Kemudian, nah ini keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi kesepakatan itu aturan, ya, aturan kelas. Sementara keyakinan kelas, nah ini keyakinan kelas ini berisi tentang kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas yang mana di dalam keyakinan kelas ini sudah menjurus kepada kesadaran, ya, masing-masing individu siswa itu sudah menjadi keyakinan dalam hati mereka bahwa kesepakatan yang sudah mereka buat itu, ya, ada konsekuensinya. Yang mana ketika mereka melanggar aturan itu, mereka dengan penuh kesadaran tanpa ada keterpaksaan, mereka menjalankan
konsekuen yang sudah ditetapkan oleh seluruh ya komponen sekolah, terutama dalam kelas tersebut dan siswa-siswa pada waktu itu. Ini dapat menumbuhkan nilai-nilai positif pada diri siswa, kemudian akan berkembang menjadi budaya positif bagi lingkungan sekolah. Ya, oke. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan? Nah, tujuan yakni membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Nah, ya, jadi siswa yang berkarakter itu yang kita inginkan. Apa karakter siswa itu? Tentu yang pertama bertanggung jawab. Kita sekarang menginginkan siswa itu ketika dia berbuat salah, dia bertanggung jawab tanpa harus disuruh, tanpa harus diarahkan. Mereka sudah paham, oh aku salah, mereka bertanggung jawab. Nah, inilah salah satu tujuan dari membuat kesepakatan kelas, ya. Kemudian menjadikan siswa itu mandiri tanpa harus disuruh lagi. Karena mereka paham kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan dalam diri mereka ketika mereka melanggar aturan, mereka dengan sadar menjalankan konsekuensinya. Mandiri, kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Jadi akan tumbuh nilai-nilai positif, yakni disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian karakter yang diharapkan yakni menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ya kalau kita termasuk orang yang disiplin, bertanggung jawab, ya, kemudian mandiri, ya pastilah kita akan mencapai keselamatan. Karena apapun yang hari ini kita tanam, maka hasilnya untuk kita. Ya, budaya positif yang kita usahakan, maka budaya positif pula yang akan kita hasilkan nantinya. Ya, bahagia kita, baik sebagai manusia, ya maupun sebagai anggota masyarakat. Oke. Kemudian tujuan dibuatnya keyakinan kelas menumbuhkan nilai, ya nilai-nilai positif yang kemudian akan menjadi budaya positif bagi siswa. Nah, ya. Ini kurang lebih, cuman keyakinan kelas ini lebih menjurus kepada kesadaran untuk melakukan kesepakatan kelas tersebut, kemudian kesadaran untuk menjalankan konsekuensi ya ketika kita melanggar aturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama siswa-siswa. Nah, ini kita lihat. Ini kemarin contoh kesepakatan kelas secara daring ya sama siswa-siswi kita. Ini kelas 11 SS secara daring ini. Jadi tak mesti boleh offline, boleh online, boleh TMT, boleh secara daring kita buat kesepakatan kelas itu. Yang penting kalau bisa di awal pembelajaran atau di awal semester kita sudah buat ini. Nah, ini secara TMT ini. Ya, nah ini. Toh kita sudah bikin ya kesepakatan kelas secara tatap muka terbatas pada siswa-siswi. Nah, hasil kesepakatan kelas ini ya, baik saya bacakan. Nah, ini adalah anak kita menyimak penjelasan guru dan menyahut saat dipanggil serta melapor saat terjadi kendala. Jadi ini ketika daring ya. Jadi menyimak, ini siswa itu sendiri yang menulis ya kesepakatan kelas itu, menyimak penjelasan guru dan menyahut saat dipanggil, karena tidak semua siswa itu yang on kamera, yang hidup kameranya ya kan, ketika dipanggil nyahut. Nyahut kata salah seorang anak kita yang bernama Khairunisa. Kemudian dari Naila Deta, apa katanya? Tidak boleh makan selama jam pembelajaran berlangsung. Artinya siswa itu tidak boleh makan. Dan ini disepakatin ketika guru menjelaskan di Zoom tak boleh makan. Ya. Kemudian Nur Aulia, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah dan berbicara bergantian ketika berdiskusi. Dia harus rapi, tak boleh pakai baju kaos, ya kan, sesuai aturan sekolah. Kemudian kalau diskusi bergantian. Jangan saling mendahului, memotong pembicaraan, kecuali atas izin dari
guru atau moderator. Kemudian dari Isna Mahera, batas waktu untuk bergabung ke Zoom paling lambat 10 menit setelah Zoom dibuka. Nah, ini artinya ya batas waktunya 10 menit sebelum Zoom, setelah Zoom dibuka, artinya keterlambatan lah ya. Nah, lewat dari 10 menit, ini dianggap ya yang bersangkutan atau siswa tersebut dianggap tidak hadir atau alfa ya. Kemudian dari Nabilah, siswa atau siswi diperbolehkan untuk minum di saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Boleh minum, kecuali makan yang tak boleh. Ya, kecuali memang dalam keadaan darurat makan itu ya, umpama ada sakit emah dia, mendesak lah, umpama kan betul-betul sakit perut karena belum makan, maka atas izin dari guru boleh. Dari Hikmaul, jika berhalangan Zoom atau Meet diharuskan memberi keterangan dengan menghubungi Ustadz dan ketua kelas. Artinya ya di Japri atau hubungi, kenapa nggak ikut Meet atau Zoom gitu, dan juga dikonfirmasi kepada ketua kelas. Ya, kemudian menurut Anissa, siswa-siswi tidak diperkenankan untuk tidur saat jam pembelajaran sedang berlangsung, baik saat online maupun offline. Jadi tidur ya, kalau tidur tuh memang tidak pahamnya kalau siswa tidur itu ya. Nah, kalau kita bilang waliullah kan payah juga kan, payah nyambungnya nanti itu ya. Jadi kalau tidur itu dilarang, tak boleh ya. Nah, maka guru harus membangunkan siswa yang tidur tadi dengan cara bagaimana agar ketahui, yaitu tadi harus di-on-kan kameranya gitu ya. Kemudian dari Arto Sepuan, siswa-siswi diharapkan untuk aktif bertanya mengenai materi yang masih diragukan atau belum sepenuhnya dipahami setelah materi dijelaskan. Jadi aktif bertanya. Nah, dari Naswa, jika siswa-siswi ingin off-cam atau kameranya mati ketika pembelajaran secara daring sedang berlangsung, diharapkan untuk izin terlebih dahulu dan sebutkan alasannya kenapa ingin off-cam atau mati kameranya. Dia harus izin, itu merupakan etika adab ya, adab ketika kita mengikuti Zoom atau Meet bersama guru kita, sama orang lain. Kemudian dari Rivo yang terakhir ini ya, menurut yang alfa Ustadz, yang alfa atau yang telat masuk Zoom ini diberi peringatan atau sanksi jikalau tidak memiliki alasan yang jelas. Artinya siswa yang terlambat ya setelah 10 menit masuk juga ya kasih peringatan, kasih sanksi ya, apalagi kalau dia tak punya alasan yang jelas. Nah, inilah ya 10 di antara hasil kesepakatan kelas, dan ini menjadi keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama siswa-siswi Semampus kelas 11 SS tahun 2021. Kemudian apa yang menjadi tolak ukur? Murid dapat memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar siswa itu apa? Salah satunya mereka itu butuh kasih sayang. Ya, setiap murid itu butuh kasih sayang, kebutuhan dasar itu. Ya, mereka itu butuh kebebasan, tapi bebas ini terarah, terukur. Nah, apa hubungannya dengan kesepakatan dan keyakinan kelas ini? Ketika kesepakatan kelas itu sudah dibuat secara bersama dengan penuh sukarela dari siswa untuk siswa itu di bawah bimbingan kita sebagai gurunya, ini akan memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai siswa-siswi. Ya, bahwa mereka itu butuh kasih sayang gitu. Mereka melakukan sesuatu itu dengan kesadaran mereka gitu. Karena mereka yang buat itu ketika mereka melanggar, mereka dengan penuh kesadaran menerima konsekuensinya. Ini merupakan untuk membangun kasih sayang antara guru dengan murid, murid sama muridnya. Ya. Kemudian anak didik dengan penuh kesadaran menjalankan kesepakatan kelas yang sudah disepakati guru dan siswa. Tapi di dalamnya ini ada kebebasan namun terarah dan terukur. Anak didik terlibat aktif, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab ya dalam
belajar. Kemudian anak didik toleran dan saling menghormati. Tentunya memang kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, salah satunya adalah harus saling menghormati. Umpama kayak tadi kan, ketika diskusi tidak boleh memotong pembicaraan jikalau belum dapat izin, atau saling menghargai ya komentar ya jawaban dari rekan-rekan yang lainnya. Tentunya ini menyebabkan ya akan timbul karakter siswa yang punya nilai positif, yakni toleran dan saling menghormati. Kemudian anak didik peduli dalam mencintai diri sendiri dan peduli kebersihan lingkungan. Ini sudah merupakan kesepakatan ya. Hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih. Nah, ini tolak ukur bahwa kesepakatan kelas ini akan membuat hidup kita sehat. Salah satunya apa? Sehat badan, ya, dan sehat rohani kita. Apa sehat rohani itu? Tidak ada yang namanya benci, tidak ada namanya ingin menjatuhkan ya siswa satu dengan siswa yang lain. Kenapa? Karena ini tidak termasuk ke dalam kesepakatan bahkan keyakinan dalam kelas tersebut. Mungkin ini ya yang dapat disampaikan mengenai kesepakatan ya yang pada akhirnya menjadi keyakinan kelas, dan ini kita sebagai guru mudah-mudahan bisa kita terapkan ya dalam proses belajar mengajar di Semampus Provinsi Riau. Sampai di sini sebelum ditutup, mungkin ada di antara rekan-rekan guru yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Ada yang tanyakan, silakan. Ya, dari rekan guru laki-laki satu, dari perempuan mungkin satu, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Assalamualaikum, Ustadz, izin mau bertanya. Oke, silakan. Jadi gini Ustadz, nah ketika kita, apalagi kayak kan selaku wali kelas juga nih Ustadz, gimana cara kita mendiskusikan atau membuat kesepakatan kelas ini, karena kita ketahui kan Ustadz, satu sama lain anak-anak ini terkadang mengedepankan egonya masing-masing, dia ingin ini, dia ingin itu. Bagaimana cara kita selaku pendidik dan nantinya selaku wali kelas untuk bisa memobilisir agar apa yang dia inginkan anak ini sama-sama bisa ketemu jalan tengahnya, Ustaz. Nah, terlebih gimana mereka egonya itu, Ustaz. Gimana kira-kira itu, Ustaz? Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky Aditya. Mungkin ada lagi dari Ibu Elda atau Ibu Aziza? Oke, Bu Elda atau Bu Aziza, silakan. Mungkin dari Aziza, Ustaz. Ya, silakan Bu Aziza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas ilmunya ya, Ustaz ya. Karena selama ini jujur Ziza menjadi wali kelas itu hanya membuat kesepakatan sendiri. Maksudnya apa ya? Belum mengumpulkan aturan-aturan yang dari anak-anak gitu. Jadi yang menurut Ziza bagus untuk kelas, nah Ziza yang nyampaikan, kemudian anak-anak ikuti gitu kan, tanpa memperhatikan mungkin ya aspirasi dari anak-anak. Nah, mungkin ke depannya mungkin Ziza akan perbaiki ini gitu. Nah, kemudian yang ingin ditanyakan Ustaz, dalam kesepakatan ini apakah tidak perlu ada punishment gitu? Karena kan kita sepakat nih ya, cuman ya namanya anak-anak ya, ada yang memang patuh pada aturan, ada yang memang suka ya ada kecolongan lah gitu untuk melanggar aturan-aturan tersebut gitu. Apalagi ketika daring gitu ya, itu sangat sulit sekali kita melakukan pengawasannya. Gitu. Nah, gimana menurut Ustadz?
apakah perlu kita berikan punishment gitu ya agar anak-anak semakin sadar gitu ya dengan kesepakatan yang telah dibuat gitu ya, atau bagaimana. Ya, mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky Aditya dan Ibu Adila. Pak Rizky tadi bertanya bagaimana cara kita untuk menyatukan ya persepsi kesepakatan kelas, karena anak yang kita ajar itu ya, apalagi kita satu kelas itu kan 30 siswa kan, berbagai macam apa ya, cara pikir, cara pandang, karakter siswa itu tidak sama ya, tidak sama. Dalam keluarga saja kita punya anak 2, anak 3 itu beda-beda itu perangai mereka. Yang ini harus bisa diperlakukan dengan lemah lembut. Yang ini kalau lemah lembut kita dikerasinya. Kalau ini dikerasin, ini makin keras. Beda-beda. Apalagi ya 30 anak yang berbeda-beda cara pandang, cara pikir dan karakter. Nah, bagaimana ini untuk bisa dijadikan kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas itu bisa diterapkan di kelas tersebut. Nah, kemarin yang sudah Ustaz terapkan baik secara daring ya ataupun TMT. Kalau yang TMT itu ya Ustaz kasih siswa itu satu-satu kertas stigmat ya, kertas stigmat yang laki-laki warnanya hijau, yang perempuan warnanya pink. Jadi Ustaz tugaskan kepada mereka itu untuk membuat satu, sebelum ditugaskan itu Ustaz suruh mereka itu pejamkan mata. Lalu dalam pejam mereka itu, kita suruh, kita bimbing untuk membayangkan dalam pikiran mereka itu kelas yang bagaimana yang mereka impikan. Mereka mengimpikan kelas yang ada AC-nya, kelas yang penuh heboh tapi aktif gitu kan. Mereka kita suruh membayangkan kelas impian, yang jadi impian mereka itu bagaimana gitu. Apakah dalam kelas itu ada tamannya, apakah dalam kelas itu ada dispensernya, ada kulkas, pokoknya macam-macam lah. Jadi berbagai macam kelas yang ada dalam pikiran mereka itu yang menjadi impian mereka. Ya kasih waktu sekitar 10 detik aja, baru buka mata. Lalu kita arahkan lagi. Baik Anda sekalian, kan sudah tergambar kelas impian dalam pikiran kalian. Sekarang untuk mewujudkan kelas impian itu, kira-kira kesepakatan kelas apa yang mesti kita buat? Nah, masing-masing siswa silahkan tuliskan satu kesepakatan kelas ya di kertas yang sudah Ustaz bagikan. Nah, mereka tulislah. Jadi yang sama itu kita anggap satu gitu. Ya ada siswa yang sama. Saya mengimpikan kelas yang disiplin. Umpama dari 30 ini ada 5 orang yang sama kelas disiplin, berarti dianggap satu gitu. Nah, jadi satu-satu aja. Kemudian sepakatin. Sepakat nggak semua? Sepakat katanya. Sah itu. Yang kedua ada yang menulis mengimpikan kelas yang bersih. Mungkin ada 3 orang yang nulis itu, berarti satu udah 2 kesepakatan itu. Nah, taruhlah 30 orang ini kayak tadi 10. Nah, lalu diskusikan lagi dari 10 ini ada nggak kira-kira yang belum termasuk anak-anak semua. Nah, baru kita diskusikan secara keseluruhan gitu. Ada yang mengusulkan ini, mengusulkan itu, dan ini jadikan kesepakatan bersama. Nah, barulah kesepakatan ini nanti kita suruh sekretaris atau apa diketik, lalu kita printnya ini kita copy, lalu kita kasih satu-satu sama siswa tuh tempel di buku agama. Jadi setiap dia mau belajar buku agama tuh ada kesepakatan kelas, ingat mereka bersama konsekuensinya. Dan secara khusus ini kalau bisa sih diketik atau di print tempel di kelas itu, kesepakatan kelas pembelajaran agama Islam. Nah, beserta konsekuensinya. Ini disepakati oleh kelas pada hari ini, kita tanda tangan. Kalau perlu siswa itu ada tanda tangannya juga, keterangan di sampingnya. Nah, begitu. Jadi mungkin inilah cara trik kita. Ya, yang penting kata siswa itu setuju, berarti ya udah, kalau perlu ada dokumentasi kita.
Dia ngomong setuju tuh kita foto atau kita videokan, ini mereka nggak bisa mengelak lagi gitu. Plus ada tanda tangan mereka di sana itu. Jadi kalau mereka melanggar, tinggal kita tanya, nah, apa keyakinan kelas kita kemarin? Ya Pak Ustadz, kelas harus bersih. Nah sekarang ini siapa yang mengotori lantai ini? Saya Ustadz. Apa konsekuensinya? Ini Ustadz. Nah sekarang apa yang harus menurut kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Pertanyaannya gitu. Kita nggak memberi hukuman. Kita hanya bertanya gitu tentang keyakinan kelas, tentang konsekuensi kalau melanggar. Kemudian apa yang sebaiknya harus kamu lakukan? Pertama, tidak mengulangi lagi Ustadz. Yang kedua, saya harus bertanggung jawab katanya. Nah, apa bentuk tanggung jawab kamu? Nah, diambilnya pel. Di pelnya itu selesai urusan. Nah, gitu. Artinya ini bukan hukuman, mereka menjalankan itu berdasarkan kesadaran mereka. Kita hanya mengarahkan saja. Karena kalau kita memberikan hukuman, siswa ini akan membekas dalam dirinya gitu. Bapak ini suka menghukum, bapak ini pemarah katanya kan. Sehingga besok ini yang menyebabkan siswa itu mau masuk sama guru takut. Rasa dikuk gitu kan. Nah, ini dalam pembelajaran budaya positif ya. Tapi ada memang siswa itu yang tidak mempan di lunak-lunak ada, itu tergantung gurunya masing-masing ya. Yang tahu karakter siswa itu kan guru yang sering masuk di kelas itu ya. Ini Pak Rizky ya. Kemudian Ibu Zizah tadi tentang apa itu ya? Hukuman ya. Perlu tidak adanya hukuman gitu ya. Ya Ustaz, udah terjawab juga tadi kayaknya. Ya itu. Perlu sih hukuman, itu tapi hukuman ini konsekuensinya berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Mereka itu yang penting kita arahkan. Kalau dia berbuat salah, ini melanggar menurut kamu, kita suruh dia jawab. Menurut kamu, Nak, menurut Ananda, ini kesepakatan kelas kita enggak? Enggak, Pak Ustadz. Berarti melanggar. Melanggar apa konsekuensi kemarin? Gini, Ustadz. Oh ya. Menurut kamu ini salah atau betul? Salah, Ustadz. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Saya harus bertanggung jawab, Ustadz. Nah, bagaimana caranya? Artinya kondisi awal lantai itu kotor, bersih, sekarang kotor karena dia, maka harus kembali bersih gitu. Nah, artinya dia dengan penuh kesadaran. Jadi hukuman itu bukan kita yang membuat, tapi kesepakatan siswa. Jadi dia merasa tidak mengatakan oh guru ini yang memberi hukuman, tapi dia sendiri yang minta dihukum kalau dia melanggar atau tidak menjalankan kesepakatan kelas tersebut. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita ke depannya. Banyak cara sih sebenarnya untuk menumbuhkan budaya-budaya positif dalam lingkungan sekolah, khususnya kita mulai dari diri kita dengan cara membimbing siswa-siswi kita di kelas untuk membuat budaya positif berupa keyakinan atau kesepakatan kelas. Demikian, mudah-mudahan berkah bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi hadir pada siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan berkah bermanfaat, menginspirasi. Demikian, terbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.